begin the fourth lesson. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik teman-teman, kita berdoa dulu ya. Yuk, seperti biasa, ketua kelas. Oke, Tina. Pimpin doa sambil kita merojaah ya. Ya, oke. Attention, Ready. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, wal habbu dzul asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bersama Uki maju bersama. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk? Ada yang mendapat Full team ya? Laura kenapa? Baik, teman-teman masih ingat nggak materi pekan lalu kita ngapain? Analisis data ya. Gimana caranya kita mencari data ya? Oke. Baik, sebelumnya nih. Nah, teman-teman, kita akan coba hari ini memvisualisasikan data. Jadi ya, kalau kemarin kita mencari data, nah bagaimana nih cara memvisualisasikannya? Teman-teman boleh, tadi Bu Yudi sudah kirim di GCR. Coba dibuka dulu laptopnya, bukunya boleh taruh di laci meja dulu. Nah, oke. Dibuka GCR-nya. Jadi pengen tahu nih, teman-teman sudah sampai sejauh mana nih tahu tentang analisis data. Teman-teman boleh buka GCR-nya. Yang akun belajar ID ya. Waktu berapa menit ya? 2 menit mungkin cukup ya. Teman-teman mereview pelajaran yang kemarin. Apa sih yang kamu pahami tentang analisis data? Boleh dijawab di situ langsung. Teman-teman keren ya. Teman-teman sudah mengingat materi yang lalu. Jadi, hari ini apa sih tujuannya kita belajar? Ya, yang pertama, teman-teman nanti diminta untuk bisa atau mampu mengidentifikasikan masalah ya, dengan cara menganalisis dengan menggunakan Excel. Kalau kemarin kita sudah pelajari ya formatnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, hari ini teman-teman diminta untuk mengidentifikasikan tujuannya hari ini. Lalu yang kedua, teman-teman nanti bisa
memilih dan menggunakan fungsi-fungsi Excel yang sesuai untuk menganalisis data. Nanti ditentukan rumus apa nih yang bisa dipakai, gitu ya. Lalu yang ketiga, statistik dapat menyajikan hasil analisis data dalam bentuk tabel dan grafik yang informatif. Jadi nanti teman-teman membuat tabel, membuat grafik, lalu dipresentasikan seperti itu. Lalu yang terakhir, teman-teman dari tabel sama grafiknya yang dibuat diberi kesimpulannya. Apa sih maksud dari tabelnya? Apa sih maksud dari grafiknya? Seperti itu. Paham? Ada yang mau tanyain? Oh ya, boleh kan ya, kalau paham kita angkat jempol kita. Kalau belum paham, kita balik. Kalau kita lanjut, nah kegiatan kita hari ini tadi udah ya dicoba. Jadi kegiatan kita hari ini mulai dari ada pretestnya, nanti ada diskusi kelompoknya, yang membahas kasus yang tadi di info ya. Lalu kita presentasi kelompok, gitu ya. Nah untuk penilaiannya pun ada dari sikap, keterampilan, pengetahuan itu nanti dinilai. Lalu ada juga refleksi dan evaluasi serta post testnya. 364403. 364403. Ada yang mau masuk? Ada yang terkendala? Oke, kita mulai ya. Dari hasilnya teman-teman, mayoritas berapa nih ya nilainya ya? Wah, yang 100 tuh ya. Baik teman-teman, oke nih. Nah, Bapak, ini adalah kemampuan awalnya teman-teman ya. Insya Allah setelah teman-teman kita bahas materinya, teman-teman akan lebih siap lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Apa sih analisis data? Kalau dari katanya ada dua ya, analisis sama data. Ada yang tahu analisis? Ada yang tahu data? Raise your hand. Data apa sih data? Yuk dicoba. Sekumpulan informasi. Data. Ada lagi yang punya pendapat lain data itu? Ringkasan informasi. Ya. Data itu sekumpulan ya, sekumpulan atau ringkasan. Nah, kalau ada data analisisnya, berarti dianalisa, ya kan? Teman-teman, dari kesimpulannya nih ya, jadi namanya analisis itu proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan, ya. Jadi ada hasilnya. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, kita bisa tahu membantu memahami pola atau tren hubungannya dalam data. Lalu yang kedua digunakan untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan membuat prediksi. Jadi kegunaan analisis, ya. Lalu lanjut. Kenapa nih analisis data itu penting gitu ya? Jadi untuk pertama mengambil keputusan. Kalau tidak ada analisis data, gitu, kita terkadang mengambil keputusan hanya sepihak saja. Tapi kalau ada analisis datanya, semua dijelasin, dicari. Oh ini penyebabnya, oh ini keuntungannya. Ya, jadi kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Yang kedua, memecah masalah. Nah, di situ mengidentifikasikan tuh akar-akar masalahnya yang ada, gitu ya. Jadi supaya menemukan solusi yang lebih efektif atau lebih sesuai. Yang ketiga, mengembangkan hasil belajar. Nah, di sini dengan adanya analisis data kan kamu tahu nih, misalnya nilai bahasa Indonesia atau nilai informatika kamu ada yang 80, ada yang 70, sekali ulangan ada yang dapat 50. Nah, di situ analisa tuh datanya, kenapa ya saya bisa dapat nilai 60, gitu kan? Nah, jadi kamu bisa meningkatkan mana nih yang kurang, mana tuh yang harus ditingkatkan. Jadi lebih efisien, ya, lebih efisien dalam pembelajaran. Yang keempat, peningkatan efisiensi. Jadi dengan adanya analisa data itu,
bisa mengoptimalkan proses belajar. Nah, dari analisa sudah ada, lalu kita tinggal memvisualisasikannya. Jadi datanya disusun dalam bentuk tabel dan dapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau chart. Ya. Nah, ada namanya grafik kolom atau sering disebut grafik apa ya? Batang. Kalau dalam matematika udah pernah belajar? Ya, grafik batang. Kalau yang kedua line chart. Nah, di situ ada tuh kegunaannya ya. Jadi setiap grafik itu ada perbedaannya, ada kegunaannya. Kalau grafik batang itu membandingkan nilai. Jadi beberapa kelompok ya. Kalau line chart itu menampilkan tren. Misalnya lagi apa nih? Kamu misalnya lagi mengumpulkan data tentang tabel tanggal lahir atau lagi ulang tahun gitu kan. Nah, terus itu enak kalau pakai line chart. Lalu yang selanjutnya itu pie, ya grafik pie. Yang keempat bar chart di grafik batang, cuma posisinya horizontal. Kalau yang tadi kan vertikal ya. Yang pertama, lalu yang kelima area chart. Jadi, kita coba ini berikan kasus nih ke teman-teman ya. Ini ada seorang siswa gitu ya, dia rajin belajar gitu ya. Nah, tapi nilai matematikanya itu lebih rendah dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Nah, dia sudah berusaha keras nih untuk memahami materi dan mengerjakan tugas. Guru dan orang tua ini merasa bingung dengan kondisi ini. Nah, ini minta teman-teman untuk membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok, nanti kita pecahkan nih kasusnya. Apa sih yang harus dicari gitu ya? Apa yang harus kita selesaikan? Nah, ini yang harus kita jawab ya. Tapi sebelum menjawab ini, kita analisa dulu datanya ya, dengan cara membuat tabel dan membuat grafik. Oke, simak mau PPT sedikit sebelum kita bentuk kelompok. Boleh, yuk simak. Sebutin aja, berarti nggak mesti harus keluar detik itu? Iya, nggak bisa. Oh, benar. Oke. Salah. Kenapa salah? Salah karena habis dari Korea itu kita ke England. Kenapa England? Dari mana? Karena kuliah itu keliling dunia. Ke Australia. Salah. Salah ulang ya. Iya benar. Habis dari Lampung ke Silvi. Australia. Salah. Indonesia. Ya, habis dari Indonesia ke Nepal. Nepal. Salah. Kelompok aja udah kasih kelompok. Ya, ini kan. Salah. Malaysia. Salah. Ya udah Malaysia. Nah, ini gimana? Dubai. Dubai. Iya, dari Dubai. Emang ini lagi main lagi dia apa? Wow, mantap. Wow, mantap. Oke teman-teman, terima kasih Siva. Baik, di dalam kelompok ini teman-teman silakan berdiskusi ya. Diskusinya mungkin cukup ya, 30 menit ya. Jadi nanti biar bisa ada yang presentasi setelah mengetahui hasilnya. Oke, silakan teman-teman boleh dipahami. Ini kasusnya seperti ini. Lalu ini data-datanya ya. Ada 5 nilai, kaliannya punya Andi. Lalu ini pertanyaannya ya. Tapi langkah yang pertama teman-teman lakukan apa? Silakan teman-teman boleh berdiskusi untuk menjawab pertanyaan ini nanti. Kalau pakai ini siapa ketuanya? Kalau pakai ini siapa ketuanya? Kalau pakai ini siapa ketuanya? Nah, guys, Silvi. Silvi, mau ini? Ya, oke. Yuk, silakan dibuat. Ya, dibuat tabel dulu buat chatnya. Nanti baru kita menjawab pertanyaannya. Teman-teman biasakan nulisnya di sheet S, sel A1.
Sekarang satu mulai ngetiknya ya. Ini pakai apa? Spreadsheet. Yuk. Oke, teman-teman, halo. Ya, nanti kan temennya presentasi ya. Windy minta, Windy bagikan lembar penilaian buat menilai temannya ya. Silakan nanti dinilai di situ pengolahan datanya seperti apa sih. Yuk, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita bakal mempresentasikan hasil dari Excel kita tentang nilai karyawan. Sebelum itu kita mengenalkan diri dulu. Saya siswa. Aku adalah Wawan. Ini ada 80 lembar kelompok mahir. Baik, teman-teman, terima kasih banyak kalian semua. Yuk kita persiapkan buat diri kita masing-masing. Oke, dari materi yang diberikan sama Windy, kira-kira bagian mana yang memang teman-teman merasa ada kesulitan? Bagian yang mana tadi teman-teman menemukan kesulitan? Lupa apa? Cara membuat grafik. Oke, sekarang sudah bisa? Ada lagi di bagian mana? Sama ya? Oke. Ada yang kesulitan membuat rumus? Ya. Lupa aja. Oke. Baik. Ya teman-teman, itu ya materi yang kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya apa yang teman-teman dapat hari ini? Pertama, menyelesaikan masalah. Lagi, kedua, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu rasakan hari ini? Senang, kerjasama. Apa lagi? Komunikasi antar siapa? Antar teman, ya, antar teman, antar guru ya. Baik, teman-teman, untuk mengukur keberhasilannya belajar hari ini, ya, teman-teman bisa teman-teman kembali mengerjakan post testnya, ya. Mudah-mudahan materinya sudah dapat, mudah-mudahan hasil nilainya juga bagus gitu ya. Oke, teman-teman dibuka fisiknya. Ya, penilaiannya dibuka ke sebentar. Silakan masuk ke bisnis dengan kode 410185. Pertama Ajwa, pertama kemudian yang ketiga tersekolah. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Baik, teman-teman, ini adalah capaiannya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini, gitu ya, bisa membantu teman-teman nanti, gitu ya. Oke. Teman-teman, untuk pekan depan kita lanjut ya. Setelah kita belajar materi tentang apa ini? Analisis data. Nanti kita mengolah datanya lebih kompleks lagi. Gitu ya. Kita mengenalkan rumus VLOOKUP sama HLOOKUP. Ya, mungkin dari begini cukup. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.